Oke. Siapa tadi yang diizin tadi? Raha ya. Mana ada Raha itu? Apa kak? Nah, katanya tadi dia ada menjalankan praktek ini katanya. Eh, Kayak mana kita kak? Kayak mana kita? Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Taib ya talibat. Sanukammil darsana al-yawm an al-balagha. Ila aina wasalna? Sabha arba'ah wa sittun. Arba'ah wa sittun. Sahih? Sahih. Insyaallah sanukammil darsana al-yawm. Tayyib ya talibat. Insyaallah sanaqra awalan. قبل أن نبدأ ya talibat, sebelum kita tambah ya, sebelumnya Ustazah sudah jelaskan gitu ya, uslub dari istifham ini ya kan. Istifham itu adalah apa? Ayo. Apa itu yang dimaksud dengan istifham? Pertanyaan Zah. Iya. Secara umum aja, secara umum. Enggak usah secara bahasa atau secara istilah, tapi secara umum apa yang antuna paham tentang istifham. Yang lain. Itu tadi jawaban dari si Salwa Salsabil. Nah, Salwa Salsabil bilang apa tadi Salwa? Meminta pemahaman kepada orang lain. Iya, meminta pemahaman kepada orang lain. Nah, yang lain? Yasmina Karima? Mutia? Orang yang minta dipahami. Ya, Anissa? Nafsul ijabah, jawaban yang sama. Mutia? Orang yang meminta pemahaman ya. Jadi ada jawaban yang lain? Rehani? Meminta jawaban Zah. Meminta jawaban. Boleh, bisa. Sebenarnya bisa semua jawaban itu ya. Cuma yang di sini yang dimaksud dengan istifham itu adalah meminta sesuatu yang belum diketahui sebelumnya. Jadi mencari tahu lah ya istilahnya, mencari tahu sesuatu yang tidak diketahui sebelumnya. Ya, jadi yang bertanya ini dia memang tidak tahu sebelumnya gitu. Jadi dia ingin mencari tahu. Kan definisinya thalabul ilmi ya, mencari tahu, mencari tahu lah ya. Paham? Paham ti Khalifatus Sa'diyah? Paham Zah. Insyaallah. Nah, jadi sebenarnya uslub istifham ya dalam ilmu balaghah ini, dia itu satu kajian yang menitik beratkan pada keindahan bahasa Arab gitu ya.
Jadi dengan adanya uslub istifham ini menambah lagi keistimewaan dari segi estetika bahasa Arab itu. Paham kan estetika itu apa? Keindahan. Jadi dengan uslub istifham itu, jadi bisa lebih dipahami, lebih indah bahasanya, bahasa Arab itu. Apalagi yang berkaitan dengan Al-Qur'an gitu ya. Nah, jadi menambah lagi estetika dalam bahasa Arab, ya, paham Tun? Nah, itu jadi uslub istifham itu digunakan itu kenapa gitu ya. Dan uslub istifham ini dalam ilmu ma'ani, ini kita bahas ilmu ma'ani masih ya. Ada berapa pembagian ilmu balaghah? Ayo. 3. Yang pertama, bukan, itu bahagian dari ilmu ma'ani. Nah, ini pembagian dari ilmu balaghah itu ada 3. Yang pertama, Amarzah. bukan itu kalimah. Dia itu kan bahagian dari ilmu ma'ani. Nah, yang saya tanyakan ini bahagian apa saja yang akan kita bahas dalam ilmu balaghah. Bongkar. Ayo, apa? Yang pertama itu ada ilmu ma'ani namanya. Nah, kemudian yang kedua ilmu bayan, yang ketiga ilmu badi. Nah, itu yang akan kita bahas dalam ilmu balaghah. Jadi estetika dalam balaghah itu yang tiga inilah nanti akan kita bahas ya. Nah, yang ini istifham ini dia masuk kategori ilmu ma'ani ya. Nah, paham ti? Paham Dun? Ya, Halimah? Paham ti? Safi Magrina, Syakira? Fahim Tuza. Insyaallah. Alhamdulillah. Nah, jadi istifham yang kita pahami, yang selama ini kita pahami itu kan kita mencari tahu sesuatu yang memang kita belum tahu gitu ya. Nah, itu makna asalnya, ya kan? Makna aslinya seperti itu. Misalnya kita bertanya, siapa nama Anda? Misalnya, kita nggak tahu sebelumnya gitu ya. Itu biasa kan? Memang istifham itu ingin mencari sesuatu yang belum kita ketahui. Nah, tapi terkadang dia terkeluar dari makna asalnya, makna aslinya. Nah, itu akan kita bahas. Ini dia ya. As-su'al 69 tuh. Hal takhruju hamzatul istifham an maknaha, katanya, ya kan? Apakah atau adakah si hamzah istifham itu terkeluar dari makna aslinya? Ya, takhruju keluar. Hamzatul istifham, hamzah istifham an maknaha dari makna aslinya. Nah, ketika dia terkeluar dari fungsi asalnya, nah di situ lagi menambahkan nilai estetika bahasanya. Ya, jadi banyak sekali. Ya, dari majaz. Jadi bukan hakiki lagi, tapi dia sudah berubah menjadi fungsi majazi. Ya, sebenarnya kan kita pertanyaan itu kan ingin tahu saja gitu ya. Sudah terjawab sudah kan gitu ya. Dan hamzah itu ada 2 fungsi. Yang pertama, sebelumnya huruf hamzah itu ada 2 fungsi. Yang pertama tasawur, yang kedua dia tasdik, ya kan? Tasawur itu dia ada pilihan di sana, maksudnya ini siapa nih? Dia tahu, cuma dia ingin kepastian aja yang mana. Apakah si Anissa atau si Salwa gitu? Apakah si Anissa yang belajar atau si Salwa yang belajar gitu? Pilih salah satunya, berarti si Anissa misalkan gitu ya. Kemudian kalau dia tasdik itu dia pernyataan dengan na'am atau la. Nah, misalkan apakah si Anissa sudah datang? Berarti jawabannya iya, sudah. Kalau sudah, kalau tidak ya tidak gitu ya. Nah, jadi si hamzah ini dia terkeluar dari makna itu ya. Ini kita bahas yang pertama, di situ ada kita jawab dulu. Naam, katanya. Iya, ya. Takhrujul hamzah an maknahal asli wa huwa talabul ilmi bimajhul fayustabhamu biha anis syai'i ma'al ilmi bihi li aghradin ukhra tubhamu min siyaqil kalam wa dilalati. Cepat kali ya. Saya ulang lagi ya. Naam, katanya. Iya,
takhrujul hamzah. Hamzah itu fungsinya ya, maknanya itu takhruj, keluar ya. An makna hal asli, dari makna yang asalnya, makna sebenarnya. Wa huwa talabul ilmi bimajhul, itu yang tadi asalnya tadi apa dia? Mencari tahu yang memang tidak tahu gitu ya. Nah, itu dia. Fayustafhamu biha, maka dimintalah pemahaman ya. Anisyai'i, tentang sesuatu, ma'al ilmi, untuk tahu, bihi, dengannya, li aghradin ukhra. Nah, tubhamu, bagaimana kita mengenal dia itu artinya itu terkeluar dari asalnya gitu kan. Tubhamu, dipahami dia, min siyakil kalam, dari bentuk katanya atau konteks kalimatnya ya. Siyakul kalam itu dia konteks kalimatnya. Wadilalatih, dan ada mengarah-arah ke sana gitu. Konteks, siak al-kalam itu bentuknya, atau kalau bahasa kerennya konteks kalimatnya ya. Maksudnya mengarah kemana nih ceritanya gitu ya. Nah, inilah dia. Wa min ahammiha, dan yang diantara yang penting lah ya. Aham itu penting. Yang pertama di situ ada apa di situ? Siapa kita panggil ini ya? Rantia Anissa, hal anti hunak? Hal anti maujudah? Nah, yang pertama tuh Rantia, ikra'i. Putus-putus. Yang pertama al-awwal at-taswiyah. Cuma 8 orang. 8 orang. Cuma 8 orang. Ya udahlah, Ustaz aja yang baca ya. Yang pertama itu di situ ada at-taswiyah, yaitu dari kata sawiyan, yaitu sama, menyamakan ya. Taswiyah itu menyamakan. Jadi maksudnya di situ katanya apa? Huruf istifham di situ dia mempunyai kedudukan yang sama baik sebelum dan sesudah kata istifham itu. Ya, kalau kita artikan itu artinya dalam surah apa itu? Dalam surah Al-Baqarah ya ayat 6, di situ dikatakan sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Jadi artinya itu sama aja gitu. Orang-orang kafir itu dikasih peringatan ataupun tidak dikasih peringatan, sama aja, mereka tetap tidak beriman gitu. Jadi di situ ada penyamaan. Walaupun di situ ada huruf istifham, apa di situ huruf istifhamnya? Antar tahum ya kan. Nah, di situ artinya menyamakan. Jadi terkeluar dari makna aslinya, yaitu di situ ada makna ataswiyah, menyamakan ya. Nah, paham sampai di situ? Paham ya? Nah, jadi Al-Qur'an itu dia jadi lebih indah dia gitu ya. Ayat-ayat Quran itu kalau kita pahami ya,
Nah, di situ letak estetikanya, bahasanya itu ya. Kalau kita bilang di situ kalau pertanyaan apakah gitu ya, tapi di situ ada makna lainnya itu menyamakan keadaan itu. Sama aja kalau dikasih tahu pun, nggak dikasih tahu pun sama aja gitu. Orang-orang kafir itu tetap mereka tidak beriman juga gitu ya. Nah, kemudian yang kedua di situ ada an-nahi. Apa artinya an-nahi? Larangan, ya kan? Nah, kalau kita lihat ayatnya di situ dalam surah At-Taubah ayat 13 ya. 13. Nah, di situ Allah mengatakan atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshaw. Nah, apa itu artinya? Artinya itu, apakah kamu takut sama mereka gitu ya? Maka Allah yang lebih patut untuk kamu takuti gitu ya. Maksudnya di situ ada penekanan anahi, jangan takut sama mereka gitu. Karena cuma Allah saja yang harus ditakuti gitu. Maksudnya di situ ada pengertian anahi di situ ya. Dah? Nah, kemudian kita lanjut dengan yang ketiga ya. An-nafyu. An-nafyu itu artinya apa? Ya, meniadakan atau menidakkan ya. Nah, kita langsung ke contohnya saja. Contohnya itu dalam surah Al-Baqarah ya ayat 13 gitu ya. Apa itu? Coba Anissa bacakan. Ayo asanti. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Jadi di situ katanya apa? Mereka bilang katanya, apakah kami harus beriman seperti sebagaimana orang-orang yang bodoh itu beriman gitu. Maksudnya mereka itu menafikan itu, keimanan itu gitu. Jadi mereka meniadakan itu, nafi ya, nafi. Di situ artinya mereka tidak mau beriman gitu. Dah? Paham ya? Jadi terkeluar dari makna asalnya. Di situ di mana huruf apanya? Huruf istifhamnya. Anu minu ya. Kalau yang tadi yang an-nahi tadi? Atakhshawnahum ya. Nah, contohnya lagi yang itu masih an-nafyu afa anta tungkidu man finnar. Nah, artinya itu, apakah kamu mampu menyelamatkan orang yang ada dalam neraka? Tentunya tak mampu kan? Nah, itu dia. Artinya menafikan, menidakkannya. Dah, lanjut. Kemudian at-taqrir. Nah, at-taqrir itu dia ada dua jenis. Yang pertama at-taqrir itu artinya apa? Bukan. Qarar, menetapkan ya. Beda kalau dia kaf berarti dia ulang, pengulangan ya. Kalau qaf dia at-taqrir, dia menetapkan. Jadi maksudnya menetapkan itu antara iya, tidak gitu ya. Nah, salah satunya ahaduhuma itu at-tahqiq. At-tahqiq itu dia membenarkan ya. Contohnya di situ. Alam nashrah laka sadrak. Nah, kita lihat di situ ada huruf
huruf istifham lalu diiringi dengan huruf nafi gitu kan. Tapi sebenarnya nafi di situ bukan berarti tidak gitu. Tapi di situ dia mengokohkan, isbat, dia mengokohkan dalam ayat itu apakah, apa artinya itu? Alam nasyrah. Bukankah kami telah melapangkan dadamu itu kan. Nah, jadi artinya di situ bukan lagi nafi tapi dia mengokohkan dia. Bukan menidakkan tetapi menguatkan ya. Alam nasyrah laka sadrak. Nah, kemudian yang kedua dia at-taqrir. Nah, yang kedua ada maknanya at-taqrir, yaitu contohnya seperti antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzirun, ayat surah Al-Waqiah ayat 69. Nah, itu artinya apa? Maknanya di situ adalah at-taqrir, penentuan atau ketentuan gitu ya. Sementara kalau yang pertama tadi dia dia tidak perlu jawaban gitu. Nah, sementara yang kedua dia perlu jawaban ya. Lanjut, kita lanjut. Waktunya akan habis 10 menit lagi. Nah, kemudian yang kelima kita lanjut at-tahqir. Mana at-tahqir? Rehani, mana at-tahqir? Menyepelekan atau meremehkan. Atau bisa dalam artian lain menghina ya. Jadi contohnya di situ untuk apa namanya ini, untuk membuat si yang ditanya itu menjadi apa ya, menjadi hina lah begitu ya. Nah, ahadzalladzi yadhkuru alihatakum gitu. Apakah ini yang artinya itu yang disebut-sebut oleh Tuhan kalian gitu ya. Istilahnya itu kan dia menjadi meremehkan gitu kan, menghina gitu. Karena memang pada dasarnya Tuhan mereka tidak bisa melakukan apapun gitu kan. Cuma Allah saja yang bisa melakukan apapun. Maka Allah mengatakan, ahadzalladzi yadhkuru alihatakum, apakah ini yang disebut-sebut sama Tuhan kalian gitu. Ya. Jadi di situ ada bahasa, ada uslub tentang penghinaan di situ ya. Nah, kemudian yang keenam, at-tashwiq. At-tashwiq ini artinya motivasi. Motivasi ya. Nah, jadi dia itu annaha tahfizun nafs litashawwuqi ila sima'il kalam. Jadi dia itu bisa memotivasi, ayat-ayat ini bisa dia memotivasi, tahfiz itu memotivasi artinya kan jiwa
untuk ketika ketika mendengarkannya gitu ya, mendengar ayat ini. Nah, contohnya di situ apa ayatnya, Kak? Dalam surah Ali Imran ya, dalam surah Ali Imran. Hmm. Nah, jadi di situ kan kul a'unabbiukum katanya. Katakanlah apakah kamu mau aku beritahukan kepada kalian tentang satu kebaikan, ya kan? Dari yang demikian itu kalau kalian bertakwa apa balasannya? Itu tadi balasannya adalah surga, jannat, surga-surga tajiri yang mengalir min tahtihal. Dah, yang mengalir dari bawahnya itu sungai-sungai. Dan itu apa lagi? Udah gitu ada lagi pasangan-pasangan yang diberikan ya kan, yang suci gitu dan keredoan dari Allah ya. Jadi di situ ada motivasi untuk kita melakukan kebaikan, yaitu takwa kepada Allah ya. Banyak lagi. Itu aja ya. Itu aja. Baik ya Tolibat. Mudah-mudahan itu ada manfaatnya ya. Jadi istifham itu merupakan satu uslub yang ada dalam Al-Quran ya, dalam bahasa Arab atau dalam ilmu balaghah, yang akan menambahkan lagi estetika dalam berbahasa ya. Jadi lebih indah bahasanya gitu. Jadi artinya tidak hanya terbatas pada apa ingin tahuan saja, tapi dia banyak memiliki arti-arti yang lainnya. Tadi tuh contohnya seperti apa tadi? Apa tadi Kak contohnya? Ataswiyah, penyamaan, ada nahi, ada nafi gitu ya. Ada juga takrir ya kan. Nanti kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya insyaallah wa biiznillah ya. Taib arjulakunal faidah wal manfaah insyaallah, wa naktatim bi kabaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa wa ma'assalamah.